Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, Kejaksaan Agung menggeledah kantor pengacara Magdir Ismail terkait uang 27 miliar rupiah dalam kasus korupsi BTS 4G. Magdir Ismail juga menolak menjelaskan nama yang memberikan uang 27 miliar. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1,8 juta dolar Amerika Serikat atau 27 miliar rupiah ke Kejaksaan Agung. Uang tersebut disebut Magdir berkaitan dengan kasus korupsi BTS 4G Bakti Kominfo. Namun demikian, Magdir tidak mengatakan siapa yang menyerahkan uang tersebut. Uang ini diserahkan oleh pihak yang mengatakan akan membantu klien kami, Irwan Hermawan. Ya. Orang itu tidak menyebutkan sumber dari uang ini dari mana, dan juga tidak disebutkan uang ini terkait dengan siapa. Ya, hanya dikatakan bahwa uang ini adalah untuk membantu Irwan Hermawan. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung I Ketut Sumedana mengatakan hari ini pihaknya telah memeriksa 6 orang saksi termasuk Magdir Ismail. Selain itu, Kejaksaan Agung juga menggeledah sejumlah tempat dalam kasus dugaan korupsi BTS 4G Kominfo. Antara lain yaitu di PT MBS atau PT VIP di Komplek Pergudangan Arkadia Jalan Daan Mogot Permai Blok B 16 Batu Ceper Tangerang Banten. Satu tempat sudah kita geledah terkait dengan perkara BTS dan aliran dana. Yang kedua, PT RRMKN Jalan Praja Dalam D nomor 52 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Dan yang ketiga yang kita geledah, PT LAM Telesindo Tower Jalan Gajah Mada nomor 27A lantai 8 Jakarta Barat. Ini sudah kita lakukan penggeledahan di beberapa hari yang lalu. Dan hari ini juga kita sudah melakukan penggeledahan juga, nanti Pak Dirdik yang menjelaskan. Sementara itu terkait uang 27 miliar rupiah yang dibawa Magdir Ismail, Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung RI, Kuntadi, mengatakan pihaknya mendatangi kantor Magdir Ismail untuk mengetahui siapa pengirim uang tersebut. Sementara itu, Bareskrim Polri akan segera mengumumkan penetapan tersangka atas kasus dugaan penistaan agama hingga dugaan tindak pidana pencucian uang pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Semuanya telah selesai proses pemeriksaan saksi ahli. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum (DTPDUM) Bareskrim Polri melanjutkan penanganan penyidikan kasus dugaan penistaan agama oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Penyidik meminta keterangan saksi ahli dari Kementerian Agama, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Majelis Ulama Indonesia. Selain saksi ahli, Bareskrim juga menjadwalkan permintaan keterangan dari ahli informasi dan teknologi serta ahli sosiologi. Total ada 19 saksi yang dimintai keterangan sejak Selasa lalu hingga hari ini. Penetapan tersangka akan diumumkan usai pemeriksaan saksi telah lengkap. Kemudian terkait dengan penetapan tersangka, saat ini penyidik Polri masih menunggu hasil dari Puslapor Bareskrim Polri. Polisi tidak hanya menangani persoalan dugaan penistaan agama, tetapi juga dugaan tindak pidana pencucian uang TPPU pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri mulai melakukan penyelidikan dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang dalam Pondok Pesantren Al Zaitun di Indramayu, Jawa Barat. Selain itu, PPATK telah memblokir ratusan rekening milik Panji Gumilang yang disebut bernilai fantastis. Penyelidikan dilakukan usai Bareskrim menerima laporan hasil analisis rekening milik Panji Gumilang. Segala bentuk barang bukti dan temuan masih di dalam penyidik. Penyelidikan pun terus dilakukan dalam kasus dugaan tindak pencucian uang.
Pakar tindak pidana pencucian uang Yenti Garnasi menilai bahwa seorang yang memiliki ratusan rekening patut dicurigai dan bisa menjadi pemicu TPPU. Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD mengungkap pimpinan Ponpes Al Zaitun Panji Gumilang memiliki 256 rekening atas 6 nama yang berbeda dengan nilai fantastis. Panji Gumilang juga memiliki 33 rekening atas nama institusi, sehingga total rekening Panji Gumilang berjumlah 289 rekening. Menko Polhukam Mahfud MD juga menyebut permasalahan Al Zaitun sudah di tahap penyidikan. Masyarakat tinggal menunggu sampai ada penetapan tersangka. Menko Polhukam juga melaporkan tokoh Al Zaitun Panji Gumilang atas dugaan tindak pidana pencucian uang. Kami telah membekukan 145 rekening dari 367 rekening yang diduga menurut PPATK mempunyai kaitan dengan pondok atau kegiatan Az-Zaitun, kegiatan Panji Gumilang. Kita sudah sebutkan di situ beberapa tindak pidana yang mungkin terkait dengan itu, misalnya tindak pidana penggelapan, tindak pidana penipuan, tindak pidana pelanggaran yayasan, tindak pidana penggunaan dana BOS. Pusat Pelaporan Analisis Transaksi telah memblokir semua rekening Panji Gumilang yang nilai transaksinya disebut bernilai fantastis. Tim Liputan iNews melaporkan. Bakal calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo berharap Pilpres 2024 mendatang merupakan ajang adu gagasan. Ganjar berharap pemilu tidak menjadi ajang perpecahan antara pendukung. Gubernur Jawa Tengah sekaligus bakal calon presiden dari PDI Perjuangan Ganjar Pranowo hadir dalam Rakernas Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam acara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya sempat bertanya kepada Ganjar terkait pemilihan presiden 2024. Boleh nggak? Kami ini agak iseng sedikit, Pak Gub. Ya, kita ingin pemilu ke depan ini damai, kondusif, dan membahagiakan. Setuju? Kita ingin pemilu ke depan kontestasi gagasan. Setuju? Pak Gub, satu kata tentang Pak Prabowo. Senior. Tepuk tangan untuk kita semua, tepuk tangan. Satu kata tentang Pak Anies Baswedan. Teman. Luar biasa. Terima kasih Pak Ganjar. Ganjar juga mengaku pernah menjadi juru kampanye Prabowo Mega pada tahun 2009. Selain itu, Anies Baswedan merupakan sahabat Ganjar saat menjadi mahasiswa UGM. Ganjar pun berharap Pilpres 2024 nanti menjadi ajang adu gagasan yang damai tanpa adanya perpecahan. Terlebih, menurut Ganjar, para kandidat capres merupakan orang-orang dekat bagi Gubernur Jawa Tengah ini.